berdoa, selesai. Sebelum acara berlangsung, kita ada kuis kecil-kecilan nih. Untuk panitia bisa dilaksanakan kuisnya. Yuk teman-teman bisa join ke Kahoot dulu. Game iseng-isengan yuk. Nih, kodenya ada di sini ya. Yuk, masih ditunggu yuk. Untuk gamesnya bisa dimulai jam 1.17 ya nanti. Masih kita tunggu sampai jam 1.17. Ayo terus tambah, baru 25 orang. Ada sekitar 50 peserta nih. Masa dikit banget yang ikut? Yuk, masih 2 menit lagi yuk, ditunggu yuk teman-teman lainnya.
Yuk 1 menit lagi sebelum dimulai. Satu menit lagi. Nah, udah jam 1.17. Kita mulai ya gamenya. Bebek yang enak apanya? Ayo jawab. Oh, ternyata banyak yang benar ya. Lanjut. Kuli Boy memimpin. Siapakah Presiden Indonesia pertama? Oh, ada yang salah ternyata, parah nih. Lanjut ya. Yang ketiga, bentuk bumi adalah. Ayo. Oh, ternyata ada yang benar, hanya Tuhan yang tahu. Mantap. Ada yang datar juga ternyata. Lanjut. Nih, kalau nggak tahu kebangetan nih. Oh, 28 orang benar. Lanjut. Yuk, 2 pertanyaan lagi. Ayo, pilih. Siap, pertanyaan terakhir. Rada susah ini. Ayo, pertanyaan terakhir, siap ya? Iya, ayo, siapa yang bisa? Oh, bisa imbang gini ya. Podiumnya kita lihat. Nomor 3 ada Bebek Bakar. Nomor 2 ada Ei. Nomor 1. Punten. Selamat untuk Punten. Nanti bisa dihubungin oleh panitia. Sekian game hari ini. Yuk Han, lanjut Han. Oke. Makasih buat Bang Andri atas gamenya. Gimana ya? Seru nggak? Nah, lanjut aja nih ke acara utama. Langsung aja ke acara utamanya ya. Yaitu seminar oleh Kariko Saptodimo dengan judul The Secret is Recipe of UI UX Design. Kariko sendiri adalah founder dan creative director di O'Reilly Studio nih. Sebelum seminar dimulai, diingatkan kembali kepada teman-teman peserta MCA untuk matiin mic-nya selama presentasi berlangsung ya. Nanti juga ada sesi tanya jawab setelah presentasi selesai. Langsung saja kepada Kariko, bisa dimulai seminarnya. Oke, makasih buat teman-teman panitia. Dan aku coba share screen dulu buat materinya. Oke. Tolong kabarnya kalau misalkan share screen-nya udah kelihatan. Udah Kak, udah kelihatan Kak.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang untuk teman-teman yang udah hadir di webinar kita siang hari ini. Dan juga makasih banyak buat panitia yang udah menyediakan wadah buat kita untuk sharing, juga berbagi. Dan aku ingetin lagi nanti kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, nanti bakal ada sisi Q&A di akhir. Jadi teman-teman nanti bisa, kalau misalkan di tengah jalan ada sesuatu yang menurut teman-teman mau ditanyakan, tinggal catat aja, nanti ada sesi Q&A di akhir. Oke, langsung aja ke materinya, biar mempercepat juga. The secret disciples of UI UX designs. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Riko Sabtodimo, Creative Director juga sekaligus founder dari Aureli Studio. Dan aku basicnya ataupun aku basicnya seorang UI designer. So, aku mulai karir di bidang UI UX, atau khusus di bidang UI designs dari tahun 2015 atau semenjak 17 tahun waktu itu. Kelas 2 SMK aku mulai terjun ke dunia UI designs dan mulai mulai belajar juga di dunia freelancing. Jadi aku 2015 selagi sekolah juga aku ikut beberapa kontes ataupun beberapa lomba UI designs yang ada di luar sana ataupun di website. Dan 2018 akhir ataupun Desember aku mulai rintis Aureli Studio ini sampai 2020 ini. Dan ya, itu sedikit gambaran, juga sedikit background dari aku sendiri. Juga sedikit roadmap dari karir aku di bidang UI UX design, khususnya aku fokus di UI design-nya itu sendiri. Oke, jadi topik pertama kita untuk Oke, jadi topik pertama kita adalah Secret Disciples of Clean UI Designs. Nah, aku rasa topik ini agak sedikit jarang diangkat ataupun jarang dibahas ya sama teman-teman desainer lain. Karena kan yang aku tahu di webinar-webinar biasanya membahas tentang basic-basic UI UX ataupun basic UX design ataupun hal-hal lain. Tapi untuk clean UI design sendiri, aku rasa ini agak sedikit jarang dibahas. Nah, kenapa aku pilih topik ini? Karena ya tadi, yang pertama, aku rasa topik ini agak jarang dibahas. Yang kedua, ini benar-benar salah satu expertise aku sendiri ataupun salah satu hal yang aku kuasai di bidang UI designs. Yang ketiga, ini clean UI design ini bakal bermanfaat banget buat teman-teman nanti. Ini sebagai salah satu nilai plus, juga salah satu kelebihan buat teman-teman nanti ketika mau terjun ataupun fokus di berkarir di bidang UI UX design sendiri. Itulah 3 alasan kenapa aku pilih topik ini. Oke. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang penasaran juga nih, kira-kira apa aja sih style guide ataupun hal-hal yang harus diperhatikan atau yang harus difokuskan ketika ingin membuat UI design ataupun user interface ataupun interface yang kelihatan clean, yang kelihatan modern, menarik, simple, dan juga emang benar-benar useful nantinya. Oke, yang pertama, nanti aku bakal bahas dari mulai typography. Yang kedua ada color, gimana kita bisa buat kombinasi color yang bagus. Yang ketiga ada image, gimana caranya kita bisa memilih image ataupun gambar yang pas, yang cocok dengan desain kita nantinya. Yang keempat ada hierarchy, gimana caranya kita bisa membangun komunikasi dalam desain kita semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan ataupun goals dari desain kita sendiri. Yang kelima ada white space ataupun penggunaan jarak pada desain kita. Yang keenam ada lane usage ataupun penggunaan garis. Dan yang terakhir ataupun yang ketujuh ada shadow. Bagaimana kita bisa meracik atau membuat shadow yang terlihat minimalis, yang terlihat
yang terlihat modern juga pastinya nanti secara overall dapat menimbulkan kesan yang clean pada desain kita. Oke, lagi mungkin ada beberapa teman-teman juga yang nanya nih kira-kira sebelum aku lanjut ke materi ya, kira-kira gimana caranya kita bisa lihat ataupun cari inspirasi desain-desain yang disebut clean design ini. Nah, bagi teman-teman yang udah mulai terjun ataupun masih belajar di UI Designs, itu aku saranin banget kalau misalkan teman-teman bisa coba-coba cari inspirasi ataupun minimal buat akun Dribbble. Nah, di Dribbble sana banyak banget inspirasi yang kita pakai untuk belajar, banyak banget istilahnya orang-orang yang bisa kita follow, mau itu orang Indonesia sendiri maupun orang luar. Jadi di sana kita selain mendapatkan inspirasi, pastinya kita bisa belajar juga dari sana. Gimana caranya kita bisa terus mengupdate desain kita sesuai dengan tren yang ada di sana. Karena aku sendiri mulai masuk ke dunia Dribbble dari tahun 2016 ataupun udah 4 tahun sampai saat ini. Dan Dribbble itu jadi salah satu sumber datanya klien ataupun sumber datanya project-project untuk studio aku sendiri, dan itu bisa menandakan bahwa dunia Dribbble itu powerful banget. Dunia Dribbble itu nggak cuma kita memamerkan karya, tapi di situ juga kita bisa coba mencari-cari peluang ataupun mencari-cari project dari sana. Oke. Topik yang pertama ataupun materi yang pertama tentang clean UI design ini, yaitu typography. Nah, aku di sini udah bikin contoh juga, kayak mungkin kalau misalkan teman-teman udah pernah lihat kayak di Google Material, kayak do and don't-nya, bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana istilahnya, ada deskripsinya juga di bawah. Yang pertama dari typography sendiri, yang pertama itu batasi penggunaan typeface pada designs. Nah, aku saranin buat teman-teman yang ingin membuat desain yang kelihatan cantik, yang kelihatan minimalis, yang kelihatan clean, usahakanlah batasi penggunaan font pada desain teman-teman itu maksimal dua jenis font. Kayak misalkan yang satu itu menggunakan jenis font serif, yang kedua itu pakai jenis font sans serif, itu masih bisa masuk. Atau kalau misalkan toleransi lah, misalkan boleh pakai 3 jenis font, itu nggak apa-apa lah. Tapi maksimal banget itu 2-3 jenis font. Nah, yang don't-nya, jangan terlalu banyak menggunakan font yang berbeda. Jadi, kalau kita menggunakan font yang berbeda dalam satu desain, itu yang pertama dapat istilahnya mengacaukan informasi yang ada. Jadi, terlalu berbelit lah informasinya. Jadi, nggak konsisten nanti informasinya. Yang kedua, ya tadi, secara estetik ataupun estetika itu kurang bagus. Kayak contoh yang sebelah kanan ini. Ada di bagian sebelah kanan, itu aku kasih contoh di mana suatu desain itu pakai beberapa jenis font, mulai dari serif, sans serif, sampai jenis font yang lainnya. Jadi itu kayak terlalu crowded ataupun terlalu riuh kalau bahasa Sundanya, terlalu rame lah kayak gitu. Tapi yang sebelah kiri itu lebih kelihatan lebih simple, lebih kalem, lebih clean. Itu style guide ataupun itu guide arahan yang pertama tentang typography. Batasi penggunaan font yang pertama. 2-3 jenis font dalam satu desain. Next, masih typography. Yang kedua, mempunyai kontras yang cukup. Ya, ini kayak emang benar-benar basic banget buat UI designs. Jadi, pastikan setiap huruf yang teman-teman punya dalam desain teman-teman itu terlihat benar-benar kontras antara background dengan font ataupun si teks itu sendiri. Kayak contoh yang aku lihatin juga, antara sebelah kiri yang do itu mempunyai kontras yang memang benar-benar jelas, yang benar-benar terlihat, yang sebelah kanan itu kontrasnya kurang. Warnanya terlalu menyatu dengan background. Nah, ini kadang salah satu PR juga buat teman-teman yang emang masih tahap awal untuk belajar UI designs, kadang-kadang permainan kontrasnya masih sedikit kurang. Jadi selain untuk mempercantik secara estetika di kontras ini, yang kedua juga ini berpengaruh juga ke usability-nya ataupun berpengaruh juga bagaimana nanti si konten, bagaimana nanti si teks, bagaimana nanti si
huruf-huruf itu bisa dibaca dengan jelas oleh user ataupun dapat dicerna oleh jelas. Apalagi kalau misalkan nanti misalkan dalam suatu project target usernya ataupun target pengguna dalam desain kita itu adalah orang-orang yang memang udah berumur ataupun orang-orang yang emang pengguna udah nggak terlalu awal. Kontras benar-benar harus diperhatikan desain kita, termasuk dalam tipografinya. Oke, next. Selanjutnya, masuk ke color ataupun pewarnaan. Nah, tips yang selanjutnya tentang clean UI design ini, jangan gunakan terlalu banyak warna. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat di Dribbble, kadang kebanyakan itu desain itu nggak terlalu pakai color combination yang terlalu banyak. Kecuali teman-teman emang udah punya taste ataupun teman-teman udah punya selera sendiri untuk untuk menyatukan warna yang cocok antara satu dengan yang lain. Itu nggak masalah. Mau pakai beberapa warna, mau pakai beberapa kombinasi warna sekaligus nggak masalah. Tapi kalau misalkan di awal untuk mempermudah teman-teman belajar ataupun untuk istilahnya kayak cara selalu pakai kompleks ataupun terlalu banyak pakai kombinasi warna. Nah, salah satu manfaatnya juga ketika kita membatasi warna pada desain kita, itu bisa membangun fokus juga. Jadi kalau misalkan di desain yang sebelah kiri ini, yang do ini, kita bisa lihat, ini nggak terlalu banyak kombinasi warna, jadi kita bisa lebih fokus ke CTA, ataupun kita bisa lebih fokus ke button follow yang warna kuning itu. Tapi sebelah kanan, itu yang down, itu terlalu banyak kombinasi warna, terlalu banyak kombinasi warna, sehingga si user akan sedikit sulit untuk fokus ke CTA, ataupun ke button follow itu. Sendiri. Jadi kalau misalkan di satu desain itu mempunyai goals tertentu ataupun tujuan tertentu dalam setiap screen, misalkanlah goal ataupun tujuan tertentu lebih daripada elemen yang lainnya. Misalkan dalam contoh kasus ini di desain yang presentasi ini, misalkan goal utamanya itu gimana caranya si user nanti bisa lebih tertarik untuk nge-follow user yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, itulah kenapa saya bikin warna sebelah kiri itu nggak terlalu banyak, tapi si buttonnya lebih stand out. Jadi kelihatannya lebih bisa fokus ke button itu sendiri. Itu salah satu fungsinya. Next, yang selanjutnya, masih tentang color ataupun warna. Pilih warna yang segar dan tidak terlalu gelap. Nah, ini salah satu cara yang aku pakai juga. Gimana caranya aku membangun ataupun membuat desain yang kelihatan fresh, yang kelihatan minimalis, yang kelihatan nggak boring kelihatannya. Nah, biasanya aku pakai kombinasi warna yang sedikit cerah dibanding kombinasi warna yang terlalu gelap kayak di sebelah kanan yang down ini. Jadi untuk palet warna sendiri, misalkan nih ada pertanyaan lagi teman-teman nih, gimana caranya kita bisa melatih selera kita untuk pemilihan warna? Itu ada banyak banget cara ya. Tapi cara yang aku pakai dari dulu waktu belajar itu biasanya aku balik lagi ke Dribbble, aku cari-cari inspirasi di sana, aku coba copy kombinasi warna orang lain di sana. Dan ketika kita udah mencoba beberapa kali, mungkin 10, 20, 50, atau 100 kali coba kita copy kombinasi warna orang lain, otomatis kita bakal kayak mungkin di otak kita kayak nge-save kombinasi warna yang pernah kita pakai. Jadi kita bakal terbiasa tahu misalkan kombinasi warna kuning itu bagus dikombinasikan dengan warna apa, kombinasi warna merah dikombinasikan dengan warna apa. Jadi itu kayak latihan yang aku pakai di awal kayak gitu. Jadi kita lihat Dribbble, terus kita ambil aja kombinasi warna orang lain, kita langsung pakai aja nggak apa-apa untuk latihan. Tapi ketika kita semakin sering, ketika kita semakin sering ambil comot warna orang lain, semakin kita terlatih juga untuk memadukan warna di desain berikutnya. Itu salah satu cara yang bisa kita pakai. Yang kedua, ada juga teorinya, misalkan pakai ada teori beberapa kombinasi warna.
itu materinya banyak di internet, kayak ada color wheel-nya ataupun roda warnanya. Nanti misalkan ada yang triadic ataupun ada yang pokoknya ada beberapa teori lah. Itu bisa teman-teman cari di internet. Jadi misalkan kuning itu nanti ditarik sama warna apa, merah ditarik sama warna apa, itu bakal cocok juga buat teman-teman nanti. Itu mungkin 2 cara yang bisa teman-teman pakai untuk mencoba mengkombinasikan warna yang bagus. Yang ketiga, jangan lupa juga di notes, kalau misalkan untuk beberapa proyek, kadang-kadang kita nggak bisa seenaknya pakai warna-warna yang kita mau. Kita harus disesuaikan juga, misalkan di suatu proyek itu ada guidelines, ataupun si company atau perusahaan tersebut mempunyai desain guideline tersendiri, dia udah ada warna-warna tertentu yang dia udah buat, yang mau nggak mau kita harus ikutin. Itu salah satu note juga sih buat teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman udah terjun ke project UI UX design sendiri. Oke, next ke image. Nah, gunakan gambar berkualitas tinggi. Ya, pastinya kalau ini kayak emang hal umum lah, hal umum. Gimana caranya kita bisa menggunakan gambar yang HD ataupun high definition atau berkualitas tinggi. Jangan pakai gambar yang dari, misalkan kalau di awal-awal biasanya cuman cari gambar dari Google Image, terus kita save, dan kita tempel di desain kita. Nah, kadang-kadang kan gambarnya itu yang pertama nggak menarik, kadang-kadang gambarnya itu pecah, kadang-kadang gambarnya punya copyright ataupun punya orang lain, terus kita comot kayak gitu. Itu salah satu beberapa PR juga buat teman-teman yang masih belajar UI Designs. Pakailah gambar yang berkualitas tinggi ataupun HD, di mana bakal membuat desain kita lebih menarik nantinya. Next, yang selanjutnya, gunakan gambar yang terlihat minimalis dan sesuai tema atau konteks yang ingin disampaikan. Ya, ini salah satu trik juga ketika kita pemilihan gambar pada desain kita nantinya. Jadi, kalau kita lihat yang sebelah kiri sama sebelah kanan, ini kan temanya sama-sama nih. Temanya itu tentang makanan. Nah, kalau yang sebelah kiri, itu menggunakan gambar yang terlihat minimalis, yang terlihat nggak mengacau lah gitu. Yang sebelah kanan itu si gambarnya terlalu kompleks, terlalu banyak objek di gambarnya, terlalu banyak makanan di gambarnya, sehingga dapat mengacau untuk tadi fokus ataupun mengacau si user untuk membaca teks yang ada di dalam gambar ini. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat juga yang sebelah kiri itu, kita bakal lebih gampang untuk membaca teksnya ataupun kontennya. Yang sebelah kanan itu agak sedikit sulit untuk membaca membaca teks ataupun kontennya. Nah, ini salah satu trik juga. Selain untuk mempermudah user membaca ataupun mencerna konten, juga dengan menggunakan gambar yang minimalis, itu dapat membuat desain kita kelihatan lebih clean, juga lebih modern nantinya. Dan jangan lupa juga sesuai konteks pastinya. Jangan sampai kita konteks ataupun tema aplikasi kita tentang misalkan tentang otomotif, terus kita cari gambar yang keluar dari otomotif. Misalkan kita pakai gambar tentang makannya, itu nggak sesuai konteks. Pakai sesuai gambar yang sesuai konteks juga, sesuai tema ataupun konteks yang bakal dibangun di desain kita nantinya. Oke, next ke yang selanjutnya. Jangan gunakan gambar yang terlalu umum. Ya, tadi. Seperti yang udah aku jelaskan di slide sebelumnya, kadang-kadang salah satu PR buat teman-teman yang masih belajar UI design itu, pakai gambar yang terlalu generik ataupun terlalu umum. Biasanya ya tadi kita cari gambar di Google Image, masukin keywordnya, terus kita kita ambil save image ataupun copy image, terus kita tempel aja di desain kita, itu nggak bakal kelihatan menarik desain kita nantinya. Jadi carilah gambar yang kelihatan modern, nggak kelihatan terlalu generik ataupun kelihatan umum. Nah, contohnya kayak ini. Yang sebelah kiri, meskipun ini sama-sama gambar chart, kalau yang sebelah kiri itu kelihatan lebih minimalis, lebih modern, juga lebih menarik dibanding sebelah kanan. Sebelah kanan itu terlalu kelihatan lebih generik ataupun terlalu umum, dan kelihatan sedikit lebih tua pada desainnya nantinya. Oke, next. Masih mengenai gambar. Ya, penggunaan teks di atas gambar.
Ya, ini salah satu hal yang sering aku temukan juga di beberapa teman-teman yang masih pertama kali belajar ataupun terjun ke UI design, ketika penggunaan penggunaan teks di atas gambar. Nah, kadang-kadang ada beberapa kasus kita harus menambah mungkin warna agak hitam ataupun shape di atas gambarnya warna lebih gelap dibanding warna bawaannya. Kalau misalkan sebelah kanan ini kan gambar dengan warna bawaan, sebelah kiri itu gambar dengan warna yang sedikit diredupkan ataupun warna yang sedikit dikasih warna hitam di atasnya. Jadi si teksnya itu bakal kelihatan lebih menonjol, juga lebih gampang dibaca nantinya pastinya dibanding sebelah kanan. Kayak yang sebelah kanan itu dia kontrasnya kurang. Jadi nanti sulit banget untuk dicerna ataupun dibaca sama user. Antara si teks warna putih dengan background yang warna grey ataupun abu keputih-putihan gitu. Jadi itu agak sulit dicerna nanti sama usernya. Penggunaan teks di atas gambar ya. Jangan lupa di notes penggunaan teks di atas gambar. Jika ada teks di atas gambar, teks warna putih, usahakan kita tambah lapisan lagi ataupun shape berwarna gelap ya ataupun warna hitam kayak gini. Nah, terus mungkin ada teman-teman yang nanya nih, di mana kita bisa dapetin gambar kualitas tinggi secara gratis. Nah, yang pertama itu yang sering banget dipakai sama teman-teman desainer itu bisa cari di unspace.com. Itu gambarnya HD, gambarnya kualitas tinggi, dan juga itu benar-benar terkurasi ataupun terpilih gambarnya, nggak sembarangan gambar ataupun orang bisa upload gambar ke sana. Jadi di unspace.com ini benar-benar website favorit ataupun website rekomendasi buat teman-teman yang mau cari gambar berkualitas tinggi juga gratis. Yang kedua ada Pixabay, yang ketiga ada Pexels, yang keempat ada Shot, yang kelima ada StockSnap.io. Nah, teman-teman tinggal cari aja di beberapa website ini, dan teman-teman bisa pakai gambarnya secara gratis. Jadi mungkin buat portfolio atau mungkin buat project itu bisa dipakai. Asalkan bukan buat untuk komersial ataupun dijual lagi gambarnya nanti. Oke, next. Yang selanjutnya ada hierarchy. Oh ya, aku coba pengen tanya dulu ke panitia nih. Ini kan nanti jam 2:30 itu ada sesi kedua ya untuk tips and triknya. Apakah aku langsung aja atau nanti bakal ada break dulu sebentar? Untuk teman-teman panitia. Langsung aja nggak apa-apa, Bang. Oke, berarti bandwidth waktu aku sampai jam 3 ya berarti ya? Iya, benar. Oke, makasih. Ya, yang selanjutnya ada hierarchy. Penggunaan ukuran dalam desain yang pertama. Ya, kalau kita bisa lihat di sebelah kiri, pastikan si informasi utama ataupun judulnya itu lebih besar daripada descriptions yang ada di bawahnya. Tapi yang sebelah kanan itu, si judulnya lebih kecil daripada description yang ada di bawahnya. Nah, kalau misalkan secara hierarchy itu lebih pas ataupun lebih bagus yang sebelah kiri, karena judul itu biasanya adalah salah satu poin utamanya, di mana balik lagi ke beberapa kata-kata yang aku sampaikan sebelumnya, bahwa ketika ada elemen yang di mana itu lebih penting, yang di mana itu yang lebih istilahnya si user kita arahkan si user untuk mengakses elemen tersebut, otomatis elemen tersebut harus lebih ditonjolkan. Mau itu secara ukuran, mau itu secara warna, juga mau itu secara posisi. Jadi itu lebih ke hierarkinya. Di contoh yang slide ini, di mana pastikan informasi yang lebih penting itu mempunyai ukuran yang lebih besar. Ya kayak judulnya itu kayak umum lah. Judul biasanya lebih besar karena itu informasi yang lebih penting. Next, yang selanjutnya, masih dalam hierarchy. Penggunaan warna dalam desain. Informasi yang lebih penting mempunyai warna yang lebih menonjol. Ya, kita balik lagi ke yang sebelah kiri ini. Kita asumsikan bahwa informasi yang lebih penting ini adalah bagian judulnya. Jadi, selain kita bisa memainkan ukuran,
juga kita bisa memainkan warna. Jadi informasi ataupun judulnya mempunyai warna yang lebih kontras dibanding konten yang lainnya ataupun si description yang di bawahnya. Jadi, kalau lihat desain dalam slide ini, otomatis mata kita bakal terfokus ke tulisan Nike Air Jordan ini untuk yang sebelah kiri. Tapi yang sebelah kanan, mata kita akan terfokus ke bagian deskripsinya. Usahakan untuk informasi yang lebih penting mempunyai warna yang lebih menonjol dibanding elemen lain, karena itu bakal menggait mata ataupun menggait fokus si user nantinya. Oke, next ada masih berkaitan sama hierarki, ada jarak atau kedekatan antar objek. Nah, yang pertama, jarak antar objek tidak terlalu jauh. Jadi jangan sampai kita di dalam desain kita nantinya, jangan sampai kita terlalu menyia-nyiakan space ataupun ruang yang ada di dalam desain kita dengan menggunakan jarak yang terlalu jauh antara satu elemen dengan elemen yang lain. Usahakanlah memaksimalkan space yang kita punya, tapi dengan catatan nggak terlalu padat juga si informasi ataupun elemen yang di dalam desain kita nantinya. Kita bisa, ya mungkin misalnya kita bisa banyak-banyak berlatih, ya balik lagi dengan mencari contoh, dengan mencari inspirasi ataupun mencari referensi dari beberapa desain orang lain yang menurut kita udah matang, ya kita bisa coba lihat kira-kira kedekatan jaraknya kayak gimana sih. Jangan sampai kita terlalu menyia-nyiakan space, jangan juga kita terlalu split space ataupun kita terlalu terlalu memaksakan untuk memasukkan sebanyak mungkin informasi dalam satu desain kita. Itu bakal sulit juga untuk user untuk fokus nantinya. Nah, fungsinya white space. Yang pertama itu membantu untuk menentukan titik fokus. Ya, balik lagi ke hierarki ataupun hierarki tadi, ketika kita mempunyai objek yang berada di tengah dari desain kita, sedangkan di sekelilingnya itu nggak ada objek yang terlalu berdekatan dengan objek yang tengah tadi, otomatis titik fokus dari desain tersebut adalah objek tengah ataupun kita bisa sebut misalkan bulat yang ada di tengah itu sendiri. Jadi salah satu fungsi white space adalah membantu untuk menentukan titik fokus. Yang kedua, memberikan ruang bernapas bagi mata. Ya, kalau misalkan di dalam kasus di satu kasus desain kita itu mempunyai konten yang benar-benar banyak, konten yang benar-benar padat, usahakan pakai space yang pas. Misalnya dan kita ini ada artikelnya ataupun mungkin blog design lah, desain untuk blog, di mana di sana banyak teksnya itu banyak banget sampai ke bawah. Nah, usahakan mempunyai white space ataupun mempunyai ruang antar jarak antar huruf ataupun antar paragraf yang pas. Jadi mata kita nggak terlalu capek ketika lihat desainnya. Mata kita ada ruang untuk bernapas ataupun ada jeda nanti ketika si user ataupun kita baca artikel ataupun blog yang kita buat atau blog yang kita desain nantinya. Kalau misalkan untuk contohnya bisa teman-teman lihat medium.com, itu salah satu contoh yang sering aku kasih ke teman-teman ketika mau lihat white space yang pas untuk suatu blog atau suatu desain yang banyak banget kontennya. Bisa cek di medium.com, itu pas banget, bagus banget untuk referensi. Yang ketiga, pasti membuat desain terlihat lebih fresh dan juga minimalis, ya. Karena mempunyai ruang untuk bernafas, otomatis desain kita bakal kelihatan lebih santai, desain kita bakal kelihatan nggak terlalu monoton, nggak terlalu berat untuk dilihat, dan desain kita bakal kelihatan lebih minimalis dan juga fresh nantinya ketika mempunyai white space ataupun space yang pas dari setiap objeknya yang ada di dalam desain kita. Oke. Ini salah satu pengaplikasiannya untuk white space ataupun jarak yang pas tadi. Di sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah white space yang udah aku buat, di mana space antar objek ataupun antar elemennya itu pas dibanding yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan itu si objek ataupun white space-nya itu terlalu berdekatan, white space-nya sedikit, sehingga memunculkan kesan bahwa si desain yang
kita buat itu kelihatan berat, kelihatan monoton, kelihatan membosankan dibanding yang sebelah kiri. Next. Masih penggunaan white space. Kalau misalkan teman-teman ngedesain dan itu mengharuskan ada pembatas dari setiap objek, contohnya kayak desain yang ada di sini. Misalkan desain aplikasi untuk kontak ataupun aplikasi chatting, di mana ada beberapa objek yang bertumpuk. Nah, kalau misalkan teman-teman masih memungkinkan, kita bisa pakai white space yang agak senggang ataupun lebar kayak gini yang sebelah kiri dibanding kita memisahkannya dengan garis. Kalau misalkan kita memisahkannya dengan garis, itu bakal kelihatan desain itu ya tadi nggak kelihatan minimalis ataupun nggak kelihatan clean. Dibanding kita memisahkan antara objeknya itu dengan white space ataupun dengan space yang pas. Kayak contohnya yang sebelah kiri ini. Kalau misalkan ya contohnya misalkan kita lihat di aplikasi Messenger. Kalau kita lihat di aplikasi Messenger, itu udah nggak pakai garis lagi untuk setiap kontaknya ataupun chat list-nya. Juga beberapa aplikasi yang lain, kalau misalkan juga DM Instagram, itu udah nggak pakai garis untuk memisahnya. Jadi kelihatannya lebih minimalis, lebih clean juga untuk desainnya. Yang selanjutnya ada shadow. Nah, penggunaan shadow dalam desain. Gimana caranya kita membuat shadow yang minimalis, juga shadow yang nggak terlalu kasar kelihatannya. Ya, mungkin aku bakal sedikit praktek nanti gimana cara membuat shadow yang pas. Sekalian buat mungkin buat pegangan teman-teman juga yang penasaran gimana caranya secara eksekusinya gimana caranya membuat shadow yang pas tadi. Tapi kuncinya gunakanlah perpaduan shadow ataupun perpaduan bayangan pada setiap objeknya itu dengan shadow yang terlihat lembut, enggak terlalu keras mencolok mata. Nah, oke, aku coba sebelum aku next ke topik yang kedua, aku coba praktek ini beberapa materi yang udah aku bahas tadi tentang guideline-nya. Jadi teman-teman bisa lebih explore, bisa lebih memahami gimana secara eksekusinya nanti. Oke, aku coba buka dulu Figma. Oke. Nah, untuk misalkan nih, nanti teman-teman ada yang nanya juga, kan aku eksekusinya di Figma, terus bagaimana penerapannya di software ataupun tools lain? Misalkan teman-teman ada yang pakai XD atau Sketch, secara garis besar eksekusinya bakal sama kok. Cara penerapannya bakal sama, jadi bisa diterapkan di berbagai tools yang teman-teman pakai. Aku pakai Figma di sini karena lebih ini aja, biar lebih cepat aja, dan juga banyak desain aku yang udah eksekusi di sini, jadi aku bakal lebih gampang untuk kasih contohnya. Oke, misalkan desain yang ini nih. Nah, kita ambil salah satu contoh screen. Bisa. Oh ya, ini aku udah pindah ke Windows Figma belum? Jendela Figma belum? Atau masih presentasi? Udah. Oke. Nah, kita copy dulu. Kita biar ada bayangan ya perbedaannya kayak gimana. Yang pertama, kita sebelum kemudian sudah oke. Nah, kita ilustrasikan screen yang kiri ini sebelum kita makeover ataupun sebelum kita implementasi beberapa elemen yang udah kita beberapa guideline yang udah kita bahas. Yang sebelah kanan itu yang sesudahnya. Oke, kita mulai dari shadow dulu nih.
Oke, kita pakai shadow shadow 10. Nah, oke. Kurang jelas kali. Oke. Nah, untuk shadow sendiri, cara penggunaan shadow yang bakal kelihatan clean nantinya ataupun minimalis. Kalau yang sebelah kiri ini shadow kayak mungkin kita bisa sebut shadow bawaannya lah. Kita bisa sebut shadow bawaan. Coba pindahin dulu. Nah, shadow bawahnya kayak gini. Ini shadow bawahnya, sebelah kanan. Ini shadow yang biasa aku pakai. Oke, nggak ada trik khusus, nggak ada cara yang ribet. Ini cuma permainan angkanya doang. Permainan gimana cara kita menginput angka pada pengaturan shadow-nya nanti. Oke, ini kan shadow bawaan, sebelah kiri, yang sebelah kanan shadow yang aku pakai. Nah, untuk shadow yang bakal kelihatan lebih minimalis, pertama itu pakai shadow dengan blur yang agak besar. Blur di sini. Jadi si shadow-nya itu bakal kelihatan lebih menyebar dengan blur yang lebih besar. Untuk vertikal, secara vertikal, kita bisa pakai shadow-nya yang lebih ke bawah dikit. Yang namanya juga shadow ya, memang juga bayangan otomatis lebih di bawah objek itu sendiri. Jadi pakai Y-nya mungkin intinya Y-nya bisa kelihatan ataupun si shadow-nya bisa kelihatan di bawah objek itu sendiri. Nah, selain blur juga Y ini ataupun vertikal, secara vertikal, salah satu sentuhan terakhir yaitu penggunaan warnanya. Di warna yang biasa aku pakai, ini aku ya pastinya kita pakai warna gelap, mau itu hitam ataupun aku biru ini, dengan catat penggunaan opacity yang benar-benar minimalis atau opacity-nya biasanya yang aku pakai itu enggak lebih dari 15%. Nah, ini kan 16% nih. Tapi kalau misalkan aku pakai kurang dari 15% untuk opacity-nya, itu bakal kelihatan lebih minimalis lagi. Nah, kayak yang sebelah kanan ini dibanding yang sebelah kiri. Nah, itu penggunaan shadow dengan blur yang lumayan besar, terus opacity yang di bawah 15%, jarak secara vertikal itu jauh ataupun ya minimal kelihatan bawah dari objek itu sendiri. Nah, itu penggunaan shadow yang biasa aku pakai. Oke, kita balikin lagi ke awal. Kelihatan monoton, desainnya jadi kelihatan nggak menarik. Jadi kita bisa implementasi juga di sini. Nah, oke, next ke penggunaan gambar nih. Kita copy lagi. Nah, otomatis ketika kita punya desain aplikasi yang berkaitan sama produk, ya kita cari gambar yang kalau di sini kan contohnya ada, aku pakai ilustrasi ya kalau di sini. Aku coba hapus dulu deh. Coba hapus dulu ilustrasinya. Oke. Nah, kita coba cari gambar yang pas dengan temanya. Dan di sini banyak banget gambar yang bakal kelihatan menarik. Oke, aku buat dulu shape-nya. Oke. Oke, nah di Unsplash ini yang aku sebutin tadi,
teman-teman bisa download banyak banget gambar yang minimalis, HD pastinya, dan juga gratis untuk project ataupun untuk portfolio teman-teman. Nah, untuk keywordnya sendiri yang biasa aku pakai, itu aku biasanya pakai keyword di awal itu minimal. Misalkan minimal produk. Nah, banyak banget tuh gambar-gambar yang minimalis yang bisa aku pakai. Oke, kita kasih contoh ataupun kita cari contoh, misalkan bangku ini deh. Nah, bangku. Oke, kita coba langsung copy image aja dan langsung masukin ke Figma-nya. Nah, dibanding kita misalkan cari gambar di Google Image, misalkan produk image. Nah, kalau di Google Image kan banyak banget tuh. Juga yang pertama ini belum tentu HD, yang kedua copyright-nya belum jelas, juga sulit banget cari gambar yang menarik. Misalkan chair. Kita cari gambar yang sesuai, chair. Oke. Nah, misalkan yang ini. Mungkin secara face to face ataupun secara berdampingan ini nggak kelihatan bedanya, tapi kalau misalnya kita zoom ya otomatis kalau gambar yang dari Google Image ini pecah kelihatannya dibanding yang kita dari Unsplash ini. Itu karena yang seperti itu ya balik lagi memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau download atau mencari gambar yang HD, juga gambar yang gratis di sana. Juga udah dikurasi ataupun sudah dipilih di sana. Oke, itu penerapan gambar. Shadow udah, penerapan gambar udah. Kita coba penerapan ini ya, warna nih. Warna. Oke, ya tadi kalau ke kontras mungkin teman-teman udah biasa ya gimana cara pakai kontras yang pas. Nah, ini misalkan ini sedikit contoh aja. Misalkan di desain yang sebelah kiri itu si button kuning ditambah warna font putih. Di sebelah kanan si button kuning ditambah warna font yang lebih gelap ataupun ya warna font gelap, itu bakal lebih gampang dibaca pastinya yang sebelah kanan. Karena itu mempunyai kontras yang lebih bagus dibanding yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri itu kayak button warnanya lebih cerah, juga pakai warna font yang putih, otomatis agak sulit dibaca nantinya sama user. Apalagi kalau misalkan kuningnya itu benar-benar kuning cerah kayak gini, itu benar-benar sulit dibaca. Oke, terus untuk penerapan ini jarak antar elemennya, misalkan kita copy lagi. Oke, kita coba dulu. Agak deketin dulu nih beberapa elemennya, biar sesuai sama guideline tadi atau contoh yang udah aku kasih. Dimana kadang-kadang ada beberapa elemen yang terlalu dekat ataupun mempunyai white space yang kurang. Nanti dampaknya kayak gimana? Oke. Nah, kita bisa lihat di contoh sebelah kiri, kita fokus ke bagian ini aja, bagian chart yang bawah. Di desain yang sebelah kiri, itu mempunyai white space ataupun space yang benar-benar kurang ataupun space yang terlalu padat dibanding desain yang sebelah kanan. Nah, kalau kita bisa lihat desain yang sebelah kanan itu lebih enjoy ataupun lebih enak untuk dilihat ataupun untuk dibaca dibanding sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu si objeknya itu terlalu padat ataupun si objeknya itu terlalu berdekatan dengan white space yang kurang. Nah, itu salah satu contoh pengaplikasian white space dalam desain kita. Oke, aku balik lagi ke materi. Sorry, aku bagikan sih. Ya, jadi itu sedikit demo atau sedikit istilahnya cara pengaplikasiannya pada desain kita. Bagaimana caranya kita bisa membuat desain yang menarik
bagaimana caranya kita bisa membuat desain yang clean, juga fresh kelihatannya. Itu topik yang pertama. Mungkin sejauh ini teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa, pertanyaan nanti bisa dicatat aja dulu untuk sekarang. Nanti bakal ada sesi Q&A di akhir. Dan kita move ataupun kita lanjut ke topik yang kedua. Aku izin minum dulu. Ya, topik kedua itu how to market yourself. Nah, ini salah satu tantangan yang paling banyak dihadapi oleh teman-teman desainer. Kadang-kadang banyak banget teman-teman yang udah belajar desain ataupun UI UX design, mungkin udah 1 atau 2 tahun, juga udah punya skill yang matang, juga udah siap untuk eksekusi project istilahnya, tapi bingung gimana caranya kita bisa dapetin project dari UI UX design, gimana caranya kita bisa yang klien ataupun bagaimana caranya kita bisa masuk ke company ataupun startup atau perusahaan yang kita mau nantinya. Nah, topik yang kedua ini aku bakal bahas gimana kita bisa memasarkan diri kita sendiri sebagai UI UX designers. Ini ada beberapa hal yang menurut aku penting banget buat teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman mau fokus ke UI UX design ataupun mau berkarir di bidang UI UX design. Oke, next. Yang harus di-keep ataupun yang harus ditanamkan yaitu portfolio adalah hal yang utama. Ya, kemanapun teman-teman nanti fokusnya, mau jadi seorang freelancer, mau jadi seorang in-house designer ataupun full-time designer di suatu company atau perusahaan, mau itu teman-teman nanti mau buat studio, mau itu teman-teman mau jadi remote designer, balik lagi ke portfolio ini. Portfolio adalah hal yang paling utama bagi para desainer. Bagaimana caranya teman-teman bisa membangun ataupun meyakinkan, misalkan contohnya nih, teman-teman nanti mau apply ke company ataupun perusahaan atau startup, bagaimana caranya teman-teman bisa meyakinkan bahwa teman-teman punya skill yang mumpuni, bagaimana caranya teman-teman bisa meyakinkan bahwa teman-teman punya kapabilitas yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, salah satu hal yang bakal dinilai nantinya, ataupun salah satu yang bakal dilihat adalah portfolio kita ataupun hasil desain yang pernah kita buat. Apakah itu desainnya, atau misalkan nanti dari ranah UX-nya secara umum misalkan. Next, nah kemana sih nanti portfolio bisa berisinya fungsinya portfolio itu nanti bisa kita pakai buat apa aja sih? Nah yang pertama, ya udah aku jelasin tadi, portfolio kita bisa pakai untuk melamar ke company ataupun perusahaan. Yang kedua untuk mengikuti kontes, kalau misalkan teman-teman mau jadi seorang freelancer, kayak yang aku lakukan dulu, di mana aku ikut-ikut kontes. Jadi sekarang kalau misalkan teman-teman mau masuk ke website kontes kayak di 99design.com, itu harus diinterview di awal, jadi nggak bisa sembarangan register, nggak bisa sembarangan daftar terus nanti langsung di approve atau langsung bisa ikut kontes, nanti bakal di seleksi dulu. Yaitu salah satu hal yang dinilainya adalah portfolio kita. Yang ketiga, bisa bid project online, atau misalkan teman-teman mau ngebid atau menawarkan proposal ke proyek-proyek yang ada di luar sana, kayak di freelancer.com ataupun upwork.com, itu dua website yang sering digunakan untuk seorang freelancer untuk ngebid project. Atau yang keempat, menjual produk UI designs, atau jualan produk desain lah secara garis besarnya. Jadi misalkan teman-teman nih nanti mau coba belajar buat produk desain ataupun mau coba mencari passive income dari produk desain. Nah, bisa di UI8 ataupun Graphic Leaf ataupun elemen masuk satu website tersebut, itu portfolio itu adalah hal yang utama. Jadi misalkan di Envato Elements ataupun kalau di websitenya elements.envato.com, itu teman-teman sebelum bisa mengupload desain teman-teman untuk dijual, itu bakal ada seleksi yang panjang banget. Seleksinya itu selama 3 bulan.
selama 3 bulan itu teman-teman bakal di-review ataupun portfolio teman-teman bakal di-review oleh tim Envato-nya, dan ya itu salah satu contoh juga bagaimana portfolio itu adalah hal-hal yang paling utama bagi seorang desainer untuk memulai karirnya nanti. Oke, next. Nah, terus misalkan teman-teman ada yang nanya nih, platform yang biasa dipakai untuk para desainer memamerkan portfolio ataupun memajang portfolio di mana aja sih? Yang pertama, ada Dribbble, dribbble.com ataupun ya Dribbble. Ini salah satu situs ataupun salah satu platform portfolio yang paling banyak dipakai oleh seorang desainer. Gimana kalau di Dribbble ini banyak banget UI UX designer di sana, ataupun secara garis besar di Dribbble ini lebih fokus ke UI UX design secara garis besar, meskipun banyak juga bidang kreatif lain kayak misalkan illustrations ataupun logo designs ataupun bidang 3D dan bidang kreatif lain, tapi secara garis besar kebanyakan mereka itu di Dribbble itu fokusnya ke UI UX designs. Yang kedua ada Behance. Nah, kalau Behance ini dia cakupan bidang kreatifnya lebih luas, nggak kayak Dribbble. Behance ini lebih luas kayak misalkan ada UI UX designs, ada 3D designer, ada bahkan interior designer, logo atau graphic designer, itu banyak banget di Behance. Nah, yang ketiga bisa coba juga Medium untuk teman-teman yang emang mau nge-build ataupun membangun portfolio dari segi UX-nya. Biasanya itu dipakai untuk study case ataupun study kasus, case study ataupun study kasus untuk research ataupun untuk misalkan mencoba memecahkan masalah yang ada di masyarakat atau masalah yang dihadapi dengan solusi yang teman-teman tawarkan. Jadi di Medium ini nanti teman-teman bakal membuat artikel, membuat penjelasannya, pemecahan masalahnya kayak gimana, terus cara yang dipakai apa, terus hasilnya kayak gimana. Nah, ini Medium salah satu yang powerful banget untuk teman-teman mendeskripsikan atau menjelaskan sedetail mungkin portfolio yang teman-teman punya. Oke, next, Dribbble. Nah, untuk Dribbble ini ya udah aku jelasin barusan. Salah satu platform terbesar bagi para desainer untuk mempromosikan karya mereka di bidang digital kreatif. Selain itu, Dribbble juga dapat mendatangkan klien. Jadi cara kerja Dribbble, kita cuman butuh mengupload karya-karya kita di sana. Pastinya karya yang bakal dinotice sama klien, karya yang powerful, karya yang eye-catching, salah satunya dengan clean design tadi. Jadi ketika kita upload di Dribbble, nanti itu kadang-kadang bakal ada yang inbox ataupun ada yang kontak kita untuk menawarkan project desain pasti ataupun project UI UX design dari Dribbble itu sendiri. Oke. Dribbble tips. Nah, mungkin ada yang nanya juga nih, tips-tips apa aja yang bisa kita pakai untuk terjun ke dunia Dribbble. Nah, yang pertama, tipsnya itu above quantity. Oke, aku share screen Dribbble aja biar lebih jelas. Nah, ini portfolio ataupun profil Dribbble aku, di mana aku udah banyak banget upload desain di sini. Aku mulai dari kali upload itu sekitar 5 tahun yang lalu atau mana ya tanggalnya? Pokoknya sekitar 5 tahun 2015 ya berarti. Ya, 2015 atau 2016 awal lah untuk shot pertama di Dribbble ini. Dan ya, pastinya di Dribbble ini aku juga banyak belajar. Di mana desain pertama aku ya biasa aja, atau mungkin jelek banget. Dan ya sering shot, tambah shot, terus aku belajar sampai ke atas ya sampai sekarang Dribbble ini menjadi sumber untuk aku sendiri. Jadi di Dribbble ini selain kita bisa gunakan untuk platform portfolio, juga kita bisa gunakan untuk mendatangkan klien. Jadi klien bakal nge-inbox kita di sini, bakal nge-inbox untuk menawarkan project ke kita karena dia desainnya udah kita buat. Oke, yang pertama itu tadi quality above quantity ya. Quality above quantity
Nah, mungkin ada pertanyaan, ketika kita main di dunia dribble, juga. Nah, above quantity ataupun kualitas yang utama dibanding kuantitas ataupun banyaknya shot atau banyaknya desain yang aku upload di sini. Jadi aku selalu menekankan kepada teman-teman yang baru terjun ke dribble, itu kualitas desain kita dulu ketimbang kuantitas. Jangan sampai kita terlalu nafsu untuk ngejar followers, ngejar likes dan lain-lain, terus kita upload desain kita ngasal setiap hari, misalkan setiap hari sampai 2 atau 3 kali upload, tapi desainnya itu biasa aja, bahkan terkesan, tapi yang saya pakai kualitas dulu, barulah kita bisa berfokus ke kuantitas. Ya, fokuslah ke kualitas desain kita, dan barulah kita bisa coba untuk menambah kuantitas kita nantinya ketika kita udah bisa terbiasa. Oke. Yang selanjutnya, follow the latest style di dribble ini. Nah, karena di dribble ini ada yang namanya popular shot ataupun shot yang emang teratas dibanding desainer secara global ataupun desainer seluruh dunia, yang dimana ketika desain kita masuk populer, otomatis kemungkinan kita untuk mendapatkan klien ataupun proyek itu maka lebih besar ataupun terbuka lebih lebar. Nah, terus gimana caranya kita bisa lebih sering ataupun mempunyai peluang masuk ke page populer ini? Salah satu kuncinya adalah follow the latest style ataupun mengikuti style ataupun tren yang ada di dribble saat ini. Misalkan di dribble ini sekarang trennya itu pakai warnanya kayak gini ataupun pakai style presentasinya kayak gini, atau misalkan udah pakai video kayak gini. Ya, kita ikuti aja. Jadi kita jangan terlalu skeptis untuk mempertahankan desain kita yang boring ataupun yang monoton. Jadi di dribble itu nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak mau mengikuti style ataupun mengikuti tren yang ada, ya kita bakal tertinggal. Oke, kita balik lagi ke materinya. Yang kedua, follow the latest style. Yang ketiga, konsisten. Ya pastinya, semua itu perlu konsistensi. Ketika kita mau bermain di dribble pun, kita harus konsisten. Konsisten untuk upload, konsisten untuk membuat karya atau desain di sana. Yang keempat ada great presentations. Salah satu kunci di dribble itu adalah bagaimana caranya kita menggunakan presentasi yang pas ataupun membuat preview yang pas dalam shot kita ataupun desain kita yang upload di dribble nantinya. Karena kadang-kadang desain yang bagus itu belum tentu bisa mendapatkan impresi yang banyak ketika presentasinya yang kurang atau presentasinya nggak powerful. Begitu sebaliknya, kadang desainnya biasa aja, tapi presentasinya powerful itu bisa mendapatkan impresi yang benar-benar banyak banget. Yang kelima, clean and fresh designs. Ya, ini udah kita bahas detailnya tadi ataupun barusan. Yang keenam, stand out. Ya, yang keenam ini salah satu poin penting juga, di mana di dunia dribble itu kita bersaing mungkin dengan puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu desainer lainnya. Gimana caranya kita bisa stand out di dribble ataupun mempunyai istilahnya kita bisa lebih menonjol dibanding desainer lainnya di dribble. Nah, salah satunya tadi dengan kualitas kita yang maksimal, dengan konsistensi kita yang terus mengupload karya di sana. Kadang juga yang ketiga ada juga dengan style ataupun setiap orang itu kadang-kadang mempunyai ciri khas masing-masing di dalam desainnya. Meskipun misalkan desainnya itu sama UI designs, tapi satu dengan orang yang lain itu mempunyai ciri khas masing-masing nantinya di sana. Kadang-kadang itu salah satu hal yang menarik juga, ataupun hal yang bikin stand out para dribble player di sana. Yang ketujuh, illustrations. Tapi ini tidak wajib. Ketika teman-teman mempunyai skill gambar, untuk menambahkan illustrations pada setiap shot di dribble. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Itu cuma nilai plus doang. Itu bukan. Yang kedelapan, share your work as much as possible. Jadi bagikan ketika teman-teman udah upload karya di dribble, bagikanlah link karya tersebut ke
ke sosial media, pokoknya ke manapun semaksimal mungkin. Kalau aku sendiri biasanya ketika aku upload di Dribble, aku coba share ke grup-grup Facebook, grup Telegram. Tapi ingat jangan sampai spam, jangan sampai nyampah ke grup yang emang punya korelasi sama desain. Misalkan di Facebook aku cari grup Dribble, aku cari grup UI UX design, jangan sampai ya nyampah ke grup-grup yang nggak ada korelasi sama desain. Percuma juga sih. Oke, next Behance. Nah, kalau Behance ini aku udah jelaskan tadi, dia lebih luas cakupannya, dia lebih besar dibanding Dribble. Nggak cuma bidang kreatifnya maksudnya. Kalau Dribble kan tadi lebih kebanyakan fokusnya ke UI UX designs, ada beberapa yang lain. Tapi kalau Behance itu lebih luas lagi, kadang ada video, ada fashion designs, ada 3D modeling, ada interior design, dan lain-lain. Terus tipsnya kayak gimana? Nah, kalau Behance ini agak sedikit berbeda untuk setiap portfolio yang diupload di sana. Oke, aku coba kasih contoh aja langsung. Behance. Nah, ini Behance aku. Jadi kalau misalkan di Behance, itu satu kali upload karya ataupun portfolio, itu biasanya lebih kompleks kayak gini. Jadi lebih dijelaskan lah. Nggak cuman si desain itu nggak cuma 1 atau 2 screen atau 3 screen. App screen ya. Kalau app screen itu bisa sampai mungkin satu project ataupun satu istilahnya benar-benar kompleks lah istilahnya. Terus dijelaskan sedetail mungkin mulai dari nama desainnya, terus spesifikasi kayak gimana, guideline juga. Ya, pokoknya teman-teman bisa lihat aja nanti di Behance, itu banyak contohnya. Ini sebagai contoh yang aku pakai aja. Jadi aku bikin banyak desain di sini. Untuk satu kali upload di Behance. Nggak cuma 1 atau 3 screen desain. Nah, itu sedikit perbedaan antara Dribble sama Behance. Oke, baik lagi presentasi. Yang kedua, simple presentations. Ya, buatlah si presentasi teman-teman simple, tapi tetap berfokus ke tujuan utama, yaitu menyampaikan pesan sesuai dengan yang teman-teman mau. Jangan sampai terlalu banyak ornamen, yang terlalu banyak elemen di sana, jadi nanti terlalu crowded ataupun terlalu riuh lah, dan nanti si user nggak bakal fokus. Yang ketiga, using medium atau mockup. Nah, kalau di Behance ini kadang-kadang si desain itu pakai mockup dia. Jadi nggak cuman desain ditempel kayak Dribble, kadang-kadang dia pakai mockup. Kalau misalkan desain aplikasi, kita pakai mockup iPhone 11 atau 12. Kalau desktop bisa kita pakai mockup iMac ataupun MacBook ataupun mockup yang lainnya atau tablet. Nah, itu sesuai sama kebutuhan teman-teman aja. Yang keempat, cool thumbnail. Nah, baik lagi kayak Dribble tadi. Gimana caranya desain kita mempunyai thumbnail ataupun preview yang menarik dilihat nanti, ataupun nanti si audiens itu kayak penasaran lah ke desain kita. Mungkin ini sama aja sih kayak thumbnail ataupun preview yang ada di YouTube ya. Biasanya mungkin di YouTube kan ada tambah tanda merah, tambah ini itu ekspresi muka dan lain-lain. Yang kelima, support new project. Nah, ini lebih ke trik gimana caranya profil Behance teman-teman bisa lebih diketahui sama banyak orang. Pastinya kita harus support project orang lain juga dengan cara kita kasih komen positif ke desain atau portfolio desainer yang lainnya. Ketika kita kasih komen ke portfolio desainer yang lainnya, otomatis dia pun bakal mengecek profil kita biasanya, ataupun dia minimal bakal ngebaca komentar kita, atau orang lain ketika lihat desainer tersebut bakal lihat komentar kita di bawah dan mungkin bisa memperbesar peluang profil kita untuk mendapatkan impresi yang banyak. Nah, yang keenam, professional profile. Ya, usahakan di platform ataupun di website portfolio teman-teman menggunakan profile yang kelihatan profesional, mulai dari foto, nama, descriptions. Misalkan penggunaan foto yang kelihatan profesional dan sampai foto yang asal, kelihatan fotonya itu ya HD ataupun jelas, muka kita jelas dengan pose yang kalem misalkan.
Terus juga descriptions-nya jelas, description dari profil kita, misalkan kita mendeskripsikan diri kita itu sebagai apa, apakah kita mendeskripsikan diri kita sebagai UI designer atau yang lainnya, jadi jelas siapa sih kita ini. Terus juga jangan nge-link sosial media teman-teman kalau misalkan itu tidak bisa, tidak dibutuhkan. Jadi jangan sampai masukkan sosial media teman-teman ke akun profil kita, kalau misalkan itu tidak bisa mendukung personal branding kita ataupun tidak bisa mendukung kita sebagai desainer, misalkan sosial medianya terlalu misalkan ada beberapa sosial media, akun sosial media terlalu toksik gitu, terus kita mau masukin ke akun portfolio kita, itu bakal mengurangi integritas kita di mata klien nantinya ataupun di mata orang lain. Oke, next, membangun profil yang terlihat profesional. Ya tadi aku udah bahas pakai hal yang harus diperhatikan dalam membangun profil kita. Yang pertama, pakai foto yang profesional. Yang kedua, pakai nama asli. Usahakan pakai nama asli, jangan pakai nama orang lain ataupun nama samaran, karena ya si klien bakal lebih suka kalau misalkan dia tahu secara jelas siapa yang dia kontak, siapa yang dia ajak kerjasama. Yang ketiga, describe yourself according to your skill. Ya, mendeskripsikan diri kita sesuai dengan skill kita. Jangan sampai kita terlalu serakah, misalkan kita cuma punya skill di bidang UI design, terus kita mendeskripsikan kita kayak misalkan front-end developer, security analyst, dan lain-lain, misalkan sampai terlalu over lah. Itu nggak bakal bikin profil teman-teman lebih menarik di mata klien. Yang keempat, do not link your social media ya. Tadi, jangan sampai memasukkan sosial media teman-teman ke akun portfolio kalau misalkan itu tidak dibutuhkan. Yang kelima, include personal kontak. Ya, jangan lupa juga kasih kontak personal, mau itu email ataupun kontak yang lainnya. Nanti ketika ada calon klien yang tertarik untuk mengajak sama dengan kita, dia bakal gampang untuk kontak kita. Yang keenam, include where you base, ataupun memasukkan di mana sih kita tinggal. Biasanya itu bakal lebih gampang juga buat klien. Jadi kadang-kadang klien itu misalkan dia secara spesifik cari desainer orang Indonesia, otomatis ya kita di akun portfolio kita masukkanlah lokasi Indonesia. Yang ketujuh, medium profile is a plus point. Ya, tadi kalau misalkan teman-teman udah sering nih bikin case study di Medium, jangan lupa cantumin di label ataupun di Behance teman-teman, itu jadi nilai plus. Yang kedelapan, personal website jika ada. Ya, kalau misalkan teman-teman udah punya personal website nih, dan jangan lupa juga itu dicantumin di akun portofolio teman-teman. Ya, itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun profil kita. Next, ini kebalikannya, hal yang harus dihindari di dalam portofoliomu, hal yang harus dihindari dalam portfolio. Yang pertama, re-upload other people works, re-upload desain orang lain. Nah, ini kadang-kadang kejadian juga sama aku sendiri, di mana ada beberapa desain aku yang di-upload ya, di-upload sama orang lain, bukan ditiru, tapi di-upload, desain di save image, terus dia upload di akun dia. Itu nggak etis banget. Kalau misalkan teman-teman mau jadiin desain tersebut sebagai inspirasi, nggak masalah. Misalkan teman-teman buat cari satu desain, terus kita jadiin sebagai inspirasi, terus kita upload ulang, itu nggak masalah. Jangan sampai ke re-upload secara mentah atau 100%. Yang kedua, too much or little works. Nah, kadang-kadang kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang ataupun orang yang terlalu fokus ke kuantitas, jadi dia upload terus terlalu banyak, dan ya hasilnya nggak maksimal karena ya tadi dia terlalu fokus ke kuantitas. Yang kebalikannya, jangan juga terlalu malas, kita upload desain misalkan cuma 1 tahun sekali, ya itu nggak bagus juga. Yang ketiga, hindari typo ataupun typing errors dalam desain kita ataupun description kita. Yang keempat, low resolution image, hindari desain yang kita upload ke portfolio itu jangan sampai low res ataupun jangan sampai pecah kelihatannya. Yang kelima, not including contact ataupun nggak memasukkan kontak pribadi kita. Itu kesalahan yang kelima. Kesalahan yang keenam, bad word quality ataupun kualitas yang jelek, karena tadi mungkin terlalu berfokus kepada kuantitas. Yang ketujuh, fake profile ataupun profil yang
nggak jelas, menggunakan nama orang lain, foto orang lain, atau lokasinya di di lokasi negara lain atau bahkan mungkin di planet lain gitu. Itu nggak bagus buat portfolio. Oke. Next. Ya, gitu aja. Hatur nuhun buat teman-teman yang udah memperhatikan. Dan ya, kita langsung lanjut ke Q&A aja. Kita mungkin ada 30 menit untuk Q&A. Oke, Angga, aku kembalikan ke moderator. Oke. Makasih buat Kak Riko. Makasih buat Kak Riko atas ilmu yang diberikan barusan. Langsung aja nih kita buka Q&A-nya ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa hidupin mic atau langsung chat di kolom chat Zoom ya. Boleh dimulai Q&A-nya, teman-teman? Oke, mangga teman-teman yang mau nanya silahkan di chat atau langsung open mic. Ini udah ada satu nih pertanyaan, tapi aku nunggu dulu sama pertanyaan selanjutnya. Langsung diketik aja. Mau itu bahas tentang portfolio, terus misalkan bagaimana caranya. Kalau misalkan teman-teman tertarik nih, mau terjun ke dunia freelancing, atau buat UI designs, marketing jasa kita, ya itu bebas sih teman-teman. Mau langsung jawab nomor 1 atau gimana, Kak? Oke, yaudah sambil nunggu aja ya, aku jawab untuk pertanyaan pertama dari Mbak Iren. Halo Kak, saya mau bertanya, kalau untuk membuat portfolio, bolehkah kita menggunakan aset desain ilustrasi vektor dari website yang menyediakan desain gratis seperti untuk tampilan desain UI yang kita buat? Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai aset dari orang lain, ataupun kayak contohnya ilustrasi dari Privy, aku coba searching lagi. Oke. Nah, misalkan kita cari aset kita dari Privy ini nih, kita kan bisa download nih gratis. Banyak aset di sini, illustrations. Nah, misalkan kita download ilustrasi yang ada di Privy ini, terus kita masukin ke portfolio kita, apakah itu diperbolehkan? Nah, kalau di dunia dribble itu lumayan sering dijumpai ataupun lumayan sering aku lihat desain yang pakai source orang lain ataupun prefix itu sendiri, ilustrasi orang lain, asalkan jangan lupa kayak YouTube lah, kita cantumkan source-nya dari mana, atau kita cantumkan misalkan copyright dari objek tersebut dari mana, dari prefix kah, dari website lain ataupun website gratisan lainnya. Tapi kalau gambar biasanya itu aku sih nggak kalau gambar. Tapi kalau illustration aku coba cantumkan karena biar nanti si orang lain itu nggak salah kaprah bahwa illustration-nya itu apakah buat sendiri atau dia dapat download dari orang lain. Kalau gambar itu secara garis besar saya umumkan rata-rata emang dari download kan. Kalau gambar yang mana mungkin kita take picture ataupun kita moto objek sendiri itu bakal ribet banget pastinya. Mungkin gitu untuk bayaran pertanyaan pertama. Jadi nggak apa-apa untuk memasukkan vektor atau ilustrasi dari Privy ke dalam desain kita selama nanti dalam deskripsinya itu kita jelaskan sumbernya dari mana. Kayak gitu. Oke. Next questions. Yang kedua dari Mas Irwan Aditama. Sorry. Kamu tanya, grid system itu apa? Seberapa penting grid system dalam UI UX? Nah, untuk grid system itu kayak mungkin ini korelasinya nanti sama ini ya, sama pas ataupun sama pas desainnya nanti di develop sama front end developer. Untuk grid system sendiri sebenarnya secara garis besar itu kayak pembatas
saja, pembatas dari setiap elemen yang kita desain, juga ukuran dari setiap elemen yang kita desain agar kelihatan konsisten, presisi, juga memudahkan si front-end developer nantinya. Secara detailnya, bisa cek di Google Material, di sana penggunaan grid system untuk beberapa device, mulai dari desktop, tablet, sampai ke mobile, sampai ke smartwatch mungkin kalau nggak salah, smartwatch di sana ada untuk grid systemnya. Jadi bisa teman-teman cek di sana. Seberapa penting? Untuk pertanyaan seberapa penting, aku rasa sih penting grid system itu sendiri, tapi kadang-kadang ada beberapa di sana nggak pakai grid system. Dia pakai, ya udah, dia kasih ini aja, kasih margin kiri kanan aja untuk kontainer. Kontainernya berapa nih margin kiri kanannya? Ya udah, kita caplok aja situ. Asalkan nggak keluar dari margin kiri kanannya itu. Kadang-kadang ada desainnya kayak gitu juga. Tapi kalau misalkan biar lebih rapi, teman-teman bisa pakai tuh grid systemnya. Kayak gitu untuk Mas Irwan. Oke, next ke Mas Naufal Hanif. Untuk project yang bakalan dimasukin portfolio, apakah boleh fake project? Nah, ini menarik juga. Di Dribbble aku sendiri, mungkin sekitar 90% itu fake project. Itu bukan project asli. Jadi itu cuman sarana aku latihan, sarana aku mengekspresikan ide yang ada ke dalam bentuk desain, ya aku upload sana. Jadi 90% yang ada di Dribbble itu, yang ada di profil Dribbble aku itu fake project atau bukan project asli. Itu kayak cuman buat eksplorasi atau coba-coba atau kayak untuk mempertahankan eksistensi Dribbble. Jadi kalau misalkan di awal-awal teman-teman nggak punya project real atau project untuk menjadikan portfolio, itu nggak masalah. Teman-teman bisa buat fake project atau teman-teman bisa buat study case ataupun studi kasus dengan permasalahan yang menurut teman-teman menarik kayak gitu. Kayak gitu. Untuk Mas Nov. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Daniel A. Kak mau nanya, kalau kita dapat project untuk buat UI dari sebuah aplikasi, tone lebih baik kita menyerahkan ke klien. Atau permintaan dari klien itu sendiri. Jika dari kita yang memilih bagaimana cara memilih color tone yang bagus. Oke, ini menarik. Misalkan terus bagaimana cara kita menentukan apakah kita memilih warnanya atau kita serahkan ke klien. Kita bisa klarifikasi dulu ke klien. Biasanya yang aku tanya, yang pertama, apakah si klien tadi mempunyai guideline? Karena kalau company besar ataupun perusahaan besar atau klien besar, dia itu udah mempunyai desain guideline sendiri. Jadi udah secondary colors, font colors, dan lain-lain. Itu udah ada aturannya. Otomatis kita mau gak mau kita harus mengikuti style guide tersebut. Biar si desainnya sesuai dengan atau konsisten dengan produk desain yang lainnya yang dia punya atau klien punya. Atau yang kedua, si klien ini dia emang mau build from scratch ataupun dia mau buat produk desain produk yang emang dari awal. Nah, kalau gitu kita bisa coba-coba inisiatif kasih warna sesuai dengan selera kita ataupun warna yang menurut kita pas dengan desain tersebut. Tema desain tersebut mulai dari pas dengan target usernya. Misalkan target usernya anak muda nih. Nah, sebagai contohnya, kalau misalkan teman-teman pakai aplikasi Genius sama BCA nih. Nah, kalau misalkan Genius kan dia lebih fresh, lebih colorful, karena mungkin salah satu sasaran ataupun target usernya itu adalah anak muda. Kalau BCA itu lebih monoton, nggak terlalu banyak variasi, karena mungkin kebanyakan dipakai oleh profesional ataupun orang-orang yang emang lebih tua. Itu salah satu contoh pengaplikasian pemilihan warna sesuai dengan user targetnya. Yang ketiga, bisa juga kita tanya lagi ke klien, apakah dia punya special request dari
dia sendiri untuk pemilihan warnanya. Kadang-kadang ada klien kayak gitu. Meskipun dia nggak punya guideline, tapi dia punya special request. Dia pengen warna ini. Sisanya kita bisa eksplorasi. Nah, mungkin itu 3 cara yang biasa aku pakai ketika menghandle klien, atau menghandle project dengan pemilihan warnanya. Oke. Nah, untuk cari tone warna yang bagus tadi aku udah jelasin. Yang pertama kita bisa banyak berlatih. Kita bisa banyak berlatih sesuai ATM, amati tir modifikasi. Kita ambil contoh-contoh warna orang lain. Ketika kita semakin sering mengambil contoh warna orang lain, semakin banyak desain inspirasi yang kita save dan semakin kita bakal terlatih untuk memadukan warna nantinya. Yang kedua, ada cara lain, yaitu ada teorinya, teori pencocokan warna yang pas. Yang ketiga tadi, bisa disesuaikan dengan user target ataupun dengan background produk desain itu sendiri. Oke, mungkin gitu untuk cara pemilihan warnanya untuk Mas Daniel. Oke, next ke Mas Andri. Kak mau nanya, cara membangun kepercayaan diri buat membuat portfolio pertama kali. Kadang kita nggak pede terhadap hasil kita sendiri, itu caranya gimana ya? Oke, ini aku kayak udah dengar 1000 kali istilahnya kayak gitu. Untuk teman di awal-awal itu nggak pede untuk mengupload karyanya ke portfolio, istilahnya ya, yang pertama kita harus sadari bahwa kita masih belajar. Kita masih start dari awal, kita mulai awal ya ketika menurut mereka ataupun menurut orang lain desain kita itu nggak menarik atau desain kita jelek ya, namanya juga masih belajar, itu nggak jadi masalah. Yang kedua ya pahami ya pasti ada proses. Jadi aku selalu tekankan kepada teman-teman yang lain juga, fokuslah kepada prosesnya. Jadi apapun yang terjadi ketika kita pada fokus ke proses, makanya kita bakal lebih gampang untuk maju, bakal lebih gampang untuk berjalan. Nah, mungkin untuk topik ini nih bisa istilahnya bisa teman-teman baca ini buku Filosofi Teras nih. Nah, aku baca buku juga, bisa teman-teman coba baca buku Filosofi Teras. Itu membantu teman-teman yang kadang-kadang overthinking, membantu teman-teman yang terlalu banyak berpikir, oh nanti kira-kira gimana ya kalau misalkan orang lain ngomong gini ke aku, gimana ya kalau misalkan penilaian orang lain kayak gini, bla 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 bla. Termasuk contoh kayak tadi, gimana ya kalau misalkan desain kita jelek di awal. Nah, di buku Filosofi Teras itu dijelasin banyak gimana cara kita bisa menghandle apa yang kita pikirkan versus apa yang mereka pikirkan. Karena jelaskan di buku itu, ada yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu adalah pemikiran kita sendiri, diri kita sendiri, juga istilahnya kita sendiri, tapi yang nggak bisa kita kontrol adalah persepsi orang lain. Apapun yang kita lakukan, itu bakal bisa salah di mata orang lain, dan itu kita nggak bisa kontrol. Jadi apa gunanya kita terlalu memfokuskan perhatian kita ke sesuatu yang kita emang nggak bisa kontrol. Itu yang salah satu hal yang menarik yang aku dapat dari Filosofi Teras. Mungkin teman-teman bisa coba deh nanti baca. Oke, next. Dari Mas Made Dima. Mau tanya, menurut Bang Riko, pilih iOS atau Android dari segi desain, bukan sistemnya. Oke, mungkin untuk pilih iOS atau Android ya. Kalau dari segi ini ya, segi desain, ataupun inilah kita bisa coba dari segi market aja dulu lah, segi market atau kebutuhan di luar. Kalau dari secara garis besar, kebutuhan dari project-project yang datang biasanya itu lebih banyak dibanding Android di luar sana. Di luar sana karena mungkin secara global atau misalkan di negara maju, misalkan dari Amerika sendiri itu rata-rata penggunanya itu pengguna iPhone atau iOS dibanding misalkan di Indonesia. Di Indonesia mungkin masih rata-rata masih banyak pakai yang Android. Itu jadi sejarah dari segi market. Jadi kalau misalkan teman-teman menargetkan market luar atau market negara-negara maju, otomatis kita bisa fokus dulu untuk belajar desain iOS dibanding desain Android. Begitupun sebaliknya. Terus secara
visual nih. Kalau secara visual aku lebih suka desain iOS lagi karena di iOS itu dia desainnya lebih modern, dia lebih lebih dinamis dibanding Android. Yang ketiga, misalkan pertanyaannya, bagaimana kita menentukan desain apakah kita mendesain aplikasi untuk iOS atau Android, itu saya bisa balikkan lagi ke klien. Kita tanya ke platform apa yang dia bakal pakai. Apakah dia mau pakai desain untuk iOS atau ataupun dia pakai desain untuk Android. Mungkin gitu untuk Mas Made. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Nanda. Kamu tanya bagaimana cara kakak bisa mendapatkan dribble invitations? Apakah harus post desain terlebih dahulu? Apa kita mengirimkan desain kita ke orang yang punya dribble invitation? Terima kasih Kak sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan dribble invitations, ini sekarang gampang banget. Gampang banget. Itu udah banyak banget invitation yang kebuang di luar sana. Jadi kadang-kadang sekarang itu dribble itu udah lebih baik, ataupun baik banget. Dia tuh nyebar mungkin 3 atau sampai 4 invitations untuk satu user, terus dia bisa bagi-bagi itu. Kalau dulu itu susah banget, 2016 waktu aku pertama kali masuk ke Dribbble itu susah banget dapat invitations. Jadi kita benar-benar dituntut untuk mempunyai portfolio yang tinggi, kualitas tinggi, juga kemauan yang tinggi untuk meng-email puluhan orang yang punya invitation itu sendiri. Jadi dulu itu aku di-invite sampai di-invite oleh orang Rusia waktu itu. Kalau sekarang orang Indonesia pun banyak yang punya invitations. Terus gimana cara carinya? Ya kita join aja, kita masuk grup-grup yang berkaitan sama UI UX designs. Mau itu di Facebook ataupun di Telegram, biasanya banyak yang nge-share di sana. Dan itu biasanya nggak terlalu susah kayak dulu. Sekarang kadang-kadang ya dia kayak ngasih aja invitation, kayak dia ngasih ke orang lain kayak gitu. Jadi caranya kita bisa cari info di grup-grup UI UX design, mau itu di Facebook, mau itu di Telegram. Itu banyak banget yang sebar invitation. Atau misalkan kita tanya aja di grupnya, apakah ada yang punya invitations? Ya biasanya banyak tuh yang jawab kayak gitu. Next, ke Mas Irwan. Kak, nih lagi dong tips untuk design explanations gimana ya? Kadang aku ya, ini bukan Aki ya, aku ngedesain tapi bingung jelasin desainnya. Oke. Explanations ataupun bagaimana caranya kita mendeskripsikan atau menjelaskan desain kita. Nah, contohnya misalkan desain kita untuk klien nih. Ya tadi, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan medium.com tadi. Di mana di Medium itu kita bisa tulis artikel yang menjelaskan desain kita secara runtut. Mulai dari misalkan tahap awal, bagaimana kita mencari ide untuk desain tersebut, terus bagaimana kita menemukan solusi yang pas untuk masalah desain kita, bagaimana proses desain, eksekusi desain itu sendiri, mulai dari UI-nya, pemilihan warna, pemilihan gambar, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa coba pakai Medium, atau misalkan mau pakai Behance nggak apa-apa. Pakai Behance, di Behance, portfolio Behance, kita cuma jelaskan secara simple, description secara simple. Tapi kalau misalkan buat contohnya banyak banget, bisa coba cari di Google keywordnya misalkan UI UX study case. Itu banyak banget cara ataupun contoh-contoh untuk meng-explain ataupun untuk menjelaskan desain kita ke publik atau ke klien. Itu mungkin untuk explanations. Mbak Sinta, Bang mau tanya kalau proyek kita dipilih sama perusahaan atau klien, itu proses selanjutnya kayak gimana? Apakah proyeknya bikin ulang atau pakai yang udah ada di portofolio? Oke, mungkin ini ya, maksudnya misalkan ada salah satu perusahaan ataupun klien yang tertarik ke portofolio kita. Terus dia mengontak kita, apakah kita pakai desain yang ada di portofolio kita atau kita buat ulang. Ya, otomatis ya kita buat ulang. Ketika misalkan banyak juga nih contoh klien yang ngontak ke aku karena dia suka beberapa desain di Dribbble aku, terus dia ngontak, oh ini aku punya project yang sama nih dengan portofolio kamu di Dribbble.
ya otomatis aku sendiri buat ulang karena yang pertama ya kebutuhannya mungkin beda meskipun temanya sama atau proyeknya secara keseluruhan sama tapi kebutuhannya beda, kontennya beda, warnanya beda ya pokoknya banyak yang beda. Otomatis aku buat lagi dari awal kayak gitu sih. Oke, next. Bang dari Mas Fadil, Bang mau tanya lebih milih UI yang white mode atau dark mode? Oke. Yang pertama, untuk menentukan white tema ataupun tema yang tema yang terang atau light theme ataupun dark theme dibanding tema yang gelap. Itu yang pertama kita bisa sesuaikan juga sama tujuan. Misalkan di salah satu artikel yang pernah aku baca bahwa desain yang mempunyai tema light ataupun tema yang terang atau kayak misalkan warnanya putih itu bakal mengkonsumsi baterai yang lebih besar dibanding desain yang mempunyai warna yang dark ataupun warna gelap. Misalkan kayak desain Instagram kan sekarang ada yang gelap atau WhatsApp itu ada yang gelap. Yang pertama itu sesuaikan sama tujuan. Yang kedua sesuaikan sama tema. Misalkan kalau website untuk gaming biasanya banyak banget website yang pakai warna gelap ataupun desain untuk gaming itu biasanya banyak desain yang pakai warna gelap karena kelihatannya lebih maskulin, lebih kelihatannya kayak nggak terlalu kekanak-kanakan lah, nggak terlalu lebih serius dibanding desain yang light ataupun desain yang terang kayak desain yang banyak warna putihnya. Tujuan, tema, yang ketiga untuk ketika eksplorasi ya, ataupun ketika kita ngedesain untuk portfolio itu balik lagi ke selera kita aja. Jadi jangan terlalu terbebani harus ini. Kalau misalkan kita masih belajar dari awal, terus kita mau buat portfolio desain ya kita bebas aja. Kita mau pilih tema apa, warna apa ya bebas. Teman-teman teman-teman pilih sendiri, teman-teman tinggal maunya light ataupun dark itu terserah teman-teman nantinya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir karena kita hampir selesai untuk sesi Q&A-nya sampai jam 3. Mungkin untuk pertanyaan terakhir aku persilahkan teman-teman tinggal chat aja. Oh ya, aku kasih tahu lagi nih. Misalkan nanti ada teman-teman yang nggak kebagian bertanya di webinar ini atau misalkan nanti mau bertanya di luar nanti bisa DM aja ke Instagram di Riko Sabto nanti kita diskusi di sana karena aku sering banget diskusi sama orang lain teman-teman yang masih belajar di Instagram jadi teman-teman bisa nanti di sana kapanpun dan pasti gratis gak usah bayar atau nggak ada pungutan biaya untuk tanya-tanya ataupun kita diskusi di sana. Oke, teman-teman. Satu lagi nih, the last questions. Yuk, masih ada 6 menit lagi atau sekitar 5 menit lagi. Oke. Oke, dari Mbak Anissa ya, Anissa Kalista. Kamu tanya bagaimana caranya menyelaraskan keinginan antara UI designer dengan programmer. Oke. Menyelaraskan ya. Maksudnya menyelaraskan ke apakah kita memilih atau kita develop atau soalnya kalau yang bersama-sama antara programming juga biasanya antara programmer itu sama UI designer itu kadang maunya suka beda gitu kayak ngerasanya kalau programmer itu yang UI designer suka lebih sulit gitu. Atau kalau dari programmer pengennya yang simple gitu. Oke. Maksudnya kayak ini ya, mungkin mengkomunikasikan antara UI designer sama programmernya nanti agar dirinya sama paham juga sama-sama enak. Itu bukan sih? Karena dia agak sedikit kepotong. Oke. Nah, yang pertama, supaya desain kita dalam tanda kutip enak untuk di-develop. Yang pertama ya kita pahamilah sebagai posisinya ataupun front of view-nya kita sebagai desainer ya. Ya kita
harus kita harus sedikit memahami juga developing ataupun development ataupun programming and jadi tahu batasan desain yang kita harus buat tuh kayak gimana. Yang kedua, kita pelajari guidelines yang ada, guidelines misalkan di Android ataupun di iOS, jadi kita lebih tahu batasannya kayak gimana juga. Yang ketiga, ya kita banyak ngobrol sama orang emang yang punya skill di programming, terus kita banyak ngobrol kesulitan apa aja sih yang sering ditemui ketika eksekusi desain, terus kira-kira apa aja sih yang harus dihindari kita sebagai seorang desainer, agar nanti di proses development-nya itu berjalan lebih cepat, juga lebih lancar. Dan ya mungkin itu. Yang ketiga bisa kita banyakin ngobrol ataupun diskusi sama front-end development itu sendiri. Dan ketika misalkan untuk eksekusi project nih, misalkan untuk eksekusi project, kita bisa buat satu, karena aku kadang, karena ya rata-rata klien aku datang dari luar, otomatis aku nggak bisa ngobrol langsung face to face dengan seorang programmer atau programmernya, yang biasanya kita akalin dengan buat satu grup antara aku sebagai desainer, terus klien sebagai bosnya atau ya kliennya, yang ketiga si programmernya, terus kita komunikasi rencana di awal kayak gimana, terus kira-kira kebutuhan si programmer apa aja nanti ketika desainnya udah selesai, terus apa yang harus dihindari, terus nanti nanya ke klien apakah yang udah kita diskusikan ini sesuai dengan keinginan klien. Ketika udah selesai ya udah kita eksekusi aja. Kita buat grup, mau itu di Slack ataupun di Skype atau di platform chat lain, itu terserah teman-teman. Mungkin gitu untuk jawabannya untuk Mbak Anissa. Itu adalah pertanyaan terakhir kita, karena kita udah sampai akhir acara, jam 3 pas, dan ya mungkin aku share ke teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan banyak hal yang kurang jelas, atau banyak hal yang kurang pas, juga kata-kata yang kurang pas. Jadi mungkin segitu aja dari aku sendiri, dan terima kasih teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sorry, agak ini error nih. Oke, baik lagi. Oke, segitu aja dari aku sendiri. Makasih teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Dan aku ingin lagi, kalau misalkan ada yang mau ditanyain di luar webinar ini, bisa langsung DM aja nanti ke request atau di Instagram. Dan mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembali lagi ke panitia dan juga moderator. Oke, terima kasih Kak Riko. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, di sini ada lomba juga. Lombanya udah dikirim kemarin di grup WhatsApp. Ada file studi kasus, itu yang bakal jadi acuan buat lomba nanti. Sebelum acara diakhiri, mohon pada teman-teman untuk mengisi link feedback yang ada di kolom chat Zoom ya. Oh iya, sama satu lagi buat foto, boleh dinyalain kameranya. Oh maaf. Sebelum foto ada penyerahan sertifikat kepada Kak Riko sebagai pembawa acara siang hari ini. Teman-teman panitia bisa buat dokumentasinya. Udah. Oke, terima kasih. Oke, makasih teman-teman. Selanjutnya
foto, untuk teman-teman bisa aktifin kameranya. Kepada panitia bisa dipersilakan buat fotonya. Oke semuanya, sebelum difoto mungkin semuanya kameranya tolong dinyalain biar bisa difoto. Mau gaya apapun bebas ya. Oke. Pertama di slide yang pertama 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide kedua 1, 2. Oke, mantap. Dan terakhir slide ketiga, ini nggak ada yang nyalain, tapi udah foto aja 1, 2, 3. Oke, udah difoto semua. Lanjut. Oke, makasih Bang Nopen. Sebelum acara diakhiri, sebelum acara diakhiri, karena acara ini dimulai dengan doa, maka kita akhiri pula dengan doa. Sebelum kita mengakhiri acara di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian MCA 2020. Terima kasih kepada Kariko yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri acara MCA hari ini. Saya selaku MC dan panitia mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, dan kami mengucapkan juga dan kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sal, woi Sal. Makan mulu. Keluar ngapa Bang di sini mulu? Kenapa tuh Kirana raise hand? Ayo coba live YouTube. Jadi. Ini cuma sampai jam 4. Kalau dari FRI, yang satunya aja kalau mau live YouTube.